Halo, halo. Assalamualaikum Soli dan Soliha. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bersama Budia. Sebelum belajar, pastikan anak-anak sudah mandi dan berpakaian rapi. Lalu sudah sarapan, serta murojaah dan sholat duha ya nak. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari hubungan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan keseimbangan ekosistem. Pembelajaran ini adalah muatan pelajaran IPA, tema 5, subtema 3. Dengan kompetensi dasar 3.5 dan bertujuan agar peserta didik dapat menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Anak Soli dan Solihah, Allah sudah menciptakan bumi beserta isinya dengan keseimbangan. Nah, kita perhatikan salah satu contohnya adalah keseimbangan dalam ekosistem seperti pada gambar berikut ini. Apakah kalian masih ingat istilah dan ciri-ciri konsumen di dalam rantai makanan? Nah, salah satu ciri konsumen adalah memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi yang digunakan nantinya untuk beraktivitas. Namun, tahukah kalian bahwa konsumen dapat memakan lebih dari satu makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu hewan apa yang memakan lebih dari satu makhluk hidup? Nah, kita akan perhatikan hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tetap semangat menyimak pembelajaran. Mari kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Di dalam rantai makanan tersebut, konsumen dapat memakan produsen atau konsumen lainnya di dalam suatu ekosistem. Hal tersebut mengakibatkan adanya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Namun, bila populasi dari suatu makhluk hidup menurun atau terganggu, misalnya produsennya layu, banyak tanaman yang layu, akhirnya akan mengganggu seluruh komponen ekosistem yang lain. Perhatikan kumpulan beberapa rantai makanan pada gambar tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terganggunya keseimbangan rantai makanan? Nah, umumnya konsumen memiliki sumber makanan lain di dalam suatu ekosistem. Sumber makanan lain tersebut pun juga akan memakan produsen atau konsumen lainnya. Bu Guru, apa ada hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem dapat kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Lalu, temanmu tadi menanyakan, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Jaring-jaring makanan dapat terdiri atas beberapa rantai makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut, terdapat beberapa rantai makanan yang dapat terbentuk. Ayo kita temukan, ada beberapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut. Nah, sekarang
Yuk ikut Bu Guru menjelajah alam di lingkungan sekitar, memperhatikan perubahan yang terjadi pada rantai makanan. Anak solih dan solihah, setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen. Secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan untuk menjaga populasi konsumen lainnya. Hal tersebut terjadi sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Apabila terdapat penurunan populasi konsumen tersebut di alam, maka keseimbangan rantai makanan pun akan terganggu. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Bu Guru akan mengajak kalian menjelajahi lingkungan sekitar. Misalnya di sebuah ekosistem sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan tikus sebagai konsumen. Apabila jumlah populasi ular terus menurun dalam ekosistem, maka jumlah populasi tikus juga akan melonjak naik. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pemangsa bagi tikus, sehingga tikus dapat terus berkembang biak. Akibat jumlah populasi tikus yang bertambah di ekosistem adalah semakin tingginya kebutuhan makanan. Hal tersebut kemudian mengakibatkan tanaman padi cepat rusak dan kualitasnya menurun karena dimakan tikus. Nah, anak-anak, ternyata dengan kita mengamati, melihat indahnya ciptaan Allah ini, kita banyak mendapatkan manfaat dan belajar dari pengamatan tersebut. Anak-anak bisa juga loh sambil olahraga dan mengamati lingkungan sekitar. Tetap semangat anak-anak solih dan solihah. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Intisari pembelajaran hari ini pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan. Rantai makanan atau proses makan dan dimakan dalam ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Apabila ada salah satu komponen rantai makanan yang punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Baiklah, Solih dan Solihah, sekarang tugasmu buka buku tematik 5E halaman 76, kerjakan soal nomor 1 dan 2. Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.